Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sekarang mau menjelaskan materi yang ada di modul halaman terakhir ya. Nah, ini adalah penerapan aljabar kepada soal-soal cerita ya. Jadi kita harus berusaha memahami soal ini. Nanti kalian akan memahami soal ini setelah Ibu jelaskan contoh sederhana ini. Contoh sederhananya ada ini. Mana ya? Mana? Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Ini contoh sederhananya. Nah, misalnya gini. Soalnya, harga 3 buah buku dan 5 pensil adalah 42.000. Ya, jika harga sebuah buku itu adalah 3 kali harga sebuah pensil, maka tentukanlah harga masing-masing pensil dan buku. Di sini, kita baru tahu harga 3 buku dan 5 pensil, harganya 42.000. Maka, kita belum tahu harga satu buku berapa, harga satu pensil berapa, nggak tahu. Nah, kita misalkan harga satu pensil, kita misalkan sebagai X rupiah. Kalian mau tulis M rupiah, N rupiah, Z rupiah, Y rupiah, bebas. Nah, kita misalkan saja satu pensil itu X rupiah. Nah, kalau harga satu pensilnya X rupiah, maka 5 pensil berapa harganya? Maka kita tulis 5 kali X, jadi 5X rupiah. Gitu ya. Nah, tadi pensil sudah, sekarang kita buku. Satu bukunya kita belum tahu harganya berapa. Tapi di sini diketahui adalah harga sebuah bukunya 3 kali harga sebuah pensil. Maka harga satu buku 3 kali harga satu pensil. Harga satu pensil tadi berapa? X rupiah ya. Maka harga satu buku adalah 3 kali X. Ini X yang ini 3 kali X rupiah. Oke, gitu ya. Jadi kayak gimana? Jadi harga 5 buah pensil dan harga 3 buah buku itu berapa? Harga 5 buah pensil berarti 5X rupiah, sementara harga 3 buah buku itu 9X rupiah. Kenapa harga 3 buah buku 9X rupiah? Karena satu bukunya 3X harganya. Berarti 3 dikali 3 sama dengan 9. Gitu. Nah, kita sudah punya nih persamaan aljabarnya, 5X dan 9X. Kita masukin ke sini persamaan 5X tambah 9X sama dengan 42.000. 42.000 itu tadi kan harga 3 buku dan 5 pensil ya. Jadi 5X tambah 9X sama dengan 42.000. Oke, karena ini sejenis X dan X, maka kita bisa jumlahkan 5 ditambah 9. 5 tambah 9 berapa? 14. 14X. Sama dengan 42.000. Kita tulis lagi. Nah, kita sudah memasuki pembagian aljabar. X-nya kita taruh di sini, X sama dengan 42.000 dibagi 14 sama dengan 3.000. Jadi X-nya 3.000. X ini apa tadi? Harga satu buah pensil. Jadi harga satu buah pensil sudah kita ketahui ialah 3.000 ya satunya. Jadi harga sebuah pensil adalah 3.000. Lalu bagaimana harga dengan satu buah buku? Harga sebuah buku itu tadi harganya itu kan 3 kalian pensil ya. Berarti 3 dikali harga satu pensil. Jadi 3 dikali 3.000. Harganya 9.000 gitu. Jadi harga sebuah pensil 3.000, harga sebuah buku 9.000. Ini adalah contoh penerapan aljabar dalam dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau beli sesuatu terus ini harga satu apel teh 3 kaliun harga jeruk misalnya gitu. Nah, itu bisa kalian cari pakai persamaan aljabar. Tapi sebenarnya ya di aljabar ini kayak gini-gini tuh kita nggak mungkin gitu di pasar ngitung aljabar dulu. Misalnya sekilo rambutan berapa? Ini kayaknya sih harga 3 buah pensil gitu. Terus kita ngitung aljabar dulu kan nggak mungkin ya. Kayak gitu. Cuman ya ini penerapan soalnya kayak gini sih. Kalian harus sabar ya. Kalian harus mau belajar aljabar walaupun sebenarnya di kehidupan sehari-hari itu nggak mungkin di pasar ngitung aljabar, tapi pasti ini kepake. Aljabar itu pasti kepake di profesi-profesi lain selanjutnya. Makanya kalian harus memahami dulu dasar-dasarnya kayak apa gitu. Jadi nanti soal-soal kayak gini ini akan sering ditemukan di soal aljabar. Soal ini namanya soal aritmetika sosial, tapi masih masuk ke dalam bentuk soal aljabar. Nanti kalian akan menemukan soal-soal kayak gini. Ibu akan membagikan soal ini ya di pertemuan selanjutnya. Kayak gini nih, nilai keseluruhan dan nilai per unit.
Kayak gini, misalnya harga 1 rim kertas itu 30.000. Berapakah harga 1 lembar kertas HVS? Berarti 1 rimnya aja teh 30.000. 30.000 dibagi 500. Kenapa dibagi 500? Karena 1 rim teh isinya 500 lembar. Berarti 30.000 dibagi 500, jawabannya Rp60 per lembar. Itu nanti kita juga akan belajar untung rugi. Nah, ini aljabar juga pelajari di sini untung rugi. Ini aritmatika sosial sih ya, lebih ke aritmatika sosial. Terus presentasi untung dan rugi gitu. Nah, kalau yang Ibu bagikan di modul kalian itu ini di modul, nah ini juga sama soalnya, soal aljabar juga. Jadi kalian tadi sudah paham kan yang Ibu jelaskan di bagian yang tadi. Nah, ini mah sama aja. Jadi Pak Bambang nih ngasih 600 sen ke 3 anaknya. Anak yang kedua dikasihnya 25 sen, lebih banyak dari anak yang ketiga. Anak yang pertama mendapatkan 3 kali dari anak yang kedua. Maka masing-masing anak dapat berapa bagian. Nah, ini lebih rumit sebenarnya dari yang tadi. Dari contoh yang tadi Ibu kasih. Jadi lagi-lagi kita misalkan ya, kalau nemu soal bentuk aljabar kayak gini, kita misalkan dulu karena kita belum tahu jumlah per anaknya uangnya ada berapa. Karena belum tahu, maka kita misalkan sebagai X. X itu adalah uang yang diterima anak ketiga tadi ya. Anak ketiga tadi karena kita belum tahu, jadi kita misalkan sebagai X. Kemudian anak yang kedua, kita misalkan X tambah 25. Kenapa X tambah 25? Karena anak yang kedua dikasih uangnya 25 sen lebih banyak dari anak yang ketiga. Anak yang ketiga lebih sedikit dari anak yang pertama, berarti dijumlahin jumlah uang anak ketiga ditambahin jumlah uang anak kedua. Jadi X tambah 25. Itu ya. Kemudian persamaan yang ketiga adalah anak yang pertama. Anak pertama itu dapat 3 kali dari anak yang kedua. Anak yang kedua tadi berapa? Ini ya. 3X tambah 25 ya. Nah, berarti 3 kalinya dari 3X tambah 25 itu berapa? 3X. X-nya kan ini 1 ya. Berarti 3 kalinya dari X berapa? 3X. Betul. Kemudian 25. 3 kalinya dari 25 berapa? 75. 25 kali 3, 75. Berarti ini jumlah uang yang diterima anak pertama. Karena 3 kalinya dari jumlah anak yang kedua. Gitu. Jadi ini aja X tambah 25 dikali 3. Jawabannya ini 3X tambah 75. Nah, kita sudah punya persamaan ini X tambah 25 dan 3X tambah 75. Kita sudah punya persamaannya. Kemudian kita jabarkan ya. Kita jabarkan. X ditambah ini, X tambah 25. Kemudian ditambah 3X tambah 75 sama dengan 600. 600-nya dari mana? 600-nya dari ini, 600 sen. Pak Bambang memberi 600 sen, sama dengan 600. Nah, seperti biasa, kita harus menggabungkan yang sevariabel ya. Kita harus mendiskriminasikan yang X sama yang X. Di sini lihat ada 3X, di sini juga ada X, di sini juga ada X. Berarti 3X ditambah X ditambah X. 3 ditambah 1 ditambah 1. Jadinya 5X. Tuh. Kemudian 25 ditambah 75, 100. Sama dengan ininya 600-nya ditulis lagi. Nah, kemudian di sini 5X-nya sama dengan 600. Yang 100 ini dipindah ruaskan ke kanan. Jadi yang awalnya positif jadinya negatif. Jadi 600 dikurangi 100. Sama dengan berapa? 500. Nah, kita sekarang masuk ke pembagian aljabar. Jadi X sama dengan, ini X yang dari sini, X turunin, X sama dengan 500 dibagi 5. Ini 500 dibagi 5. Jadi X-nya berapa? X-nya sama dengan 500 bagi 5, 100. Nah, berarti anak yang ketiga, dia dapat uangnya berapa? 100 nih. X kan? X berapa? X-nya 100. Anak yang ketiga dapatnya 100. Nah, kita masukkan ini 100 ini. X kan udah dapat nih, X-nya 100. Kita masukkan ke persamaan yang kedua. X tambah 25. X-nya kita ganti sama 100. 100 ditambah 25 sama dengan 125. Kemudian kita masukkan ke persamaan yang ketiga. 3X tambah 75. 3 kita tulis lagi. X-nya tadi berapa? 100 ya. Jadi 3 kali 100 ditambah 75. Jadi 375. Jadi anak pertama dapat 375. Anak yang kedua dapat 125. Dan anak yang ketiga dapat 100 sen. Gitu. Jadi ini soal yang
nanti akan keluar di aritmatika sosial dan juga penerapan soal aljabar. Gitu. Baik, kalau begitu terima kasih. Selamat belajar dan silahkan dipahami ya, videonya juga disalin di buku catatan. Ya, gitu. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.